Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernando Fandi dengan NPM 221700443 dari kelas B. Dan pada minggu ini saya akan menjelaskan materi mengenai Turing Machine. Sebelumnya, kita merecall terlebih dahulu materi Chomsky-Ramsey hierarchy. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang push dan otomata, yang dimana si push dan otomata ini merupakan acceptors. Yang dimana untuk bahasa atau grammars yang di acceptnya oleh push dan otomata ini yaitu context free language. Dan pada minggu kali ini kita bakalan menjelaskan mengenai Turing Machine, yang mana si Turing Machine ini udah mencakup Push-dan Automata dan Finite State Automata yang udah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan untuk grammars atau bahasa yang di acceptable oleh si Turing Machine ini yaitu recursive enumerable. Dapat dilihat kembali pada pertemuan yang pertama. Oke. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang membuat mesin tersebut. Yang membuat mesin tersebut yaitu Alan Turing, di mana dia itu lahir pada 23 Juni 1912. Alan Turing merupakan seorang peneliti, matematikawan, dan komputer yang berasal dari British atau Inggris. Dan pada tahun 1930, ia berhasil membuat mesin yang bernama Turing Machine, yaitu mesin Turing. Di mana si Turing Machine ini berlatar belakang dari masalah Einstein atau pokoknya dapat lihat pada pertemuan pertama. Nah, mesin buatannya itu membawa impact dan influence yang besar untuk perkembangan komputer digital. Dapat kalian lihat pada mekanisme CPU, RAM, dan pokoknya yang berhubungan dengan komputer pasti dia sama-sama ini konsepnya kayak Turing mesin ini. Untuk pengertian dari Turing mesin pada teori bahasa dan otomata itu sendiri, di sini untuk komponennya, untuk si Turing mesin itu dia seperti yang udah kita bahas pada minggu kemarin pada materi push dan otomata, dia itu ada stack. Sama halnya juga dengan push dan otomata, si Turing mesin ini tidak memakai step, cuman dia ada sel-sel itu. Namun sel-sel ini dinamakan sebagai tab, yang dimana dalam sel-sel ini memuat value atau contents, yang dimana si value itu dapat dibaca oleh head tab ini. Nanti dibaca atau bisa di read or write. Untuk si tab head sendiri itu dia bisa melakukan read atau scan, yang artinya dia bisa membaca atau menyekan input yang ada di sel ini. Yang kedua, dia bisa nulis atau overwrite atau update input. Jadi dia bisa ngeganti value atau contents dari setiap sel ini. Terus dia bisa berubah-ubah posisinya, bisa ke kanan atau ke kiri, bisa maju atau mundur. Namun di sini maju dan mundur itu konteksnya dia bisa maju sekali lalu dilanjutkan dengan maju sekali. Jadi nggak bisa sekaligus gitu. Terus untuk konten-konten setiap sel itu di sini bisa sigma dan bisa blank cell, yang mana blank cell ini merupakan special symbol. Untuk sigma itu sendiri kan udah dibahas pada materi FSA, yaitu input alphabets. Nah kayak gini, bisa A, bisa B, bisa 0 dan 1, pokoknya bisa apapun asal dia merupakan input alfabet. Ya, di sini kan pada uh, Turing mesin itu kan dia bisa bisa pindah ke kiri ataupun ke kanan untuk si tab headnya atau head tabnya. Nah, bisakah si head tab ini ke kiri terus? Jawabannya adalah bisa, namun perlu dicatat bahwasanya jika si head tab ini ke kiri terus, atau ini kan A ini kan yang paling ujung, maka dari itu mesin akan halt atau berhenti. Sedangkan untuk misalnya dia mau ke kanan terus, apakah bisa? Ya bisa, dia bakalan ngelooping terus, jadi dia move forever ke kanan. Untuk formal definitionnya itu di sini Turing mesin dapat didefinisikan sebagai 7 tuples. Yang pertama dia key, yang dimana key itu merupakan non-empty set of states. Yang kedua yang mana ini merupakan non-empty set of symbol. Yang ketiga ini sigma ya, sigma itu non-empty set of symbol. Terus yang ketiga ada gamma, gamma itu non-empty set of type symbol. Yang kayak tadi itu yang di dalam sel-selnya. Terus untuk transisi sendiri di sini didefinisikan sebagai grammar menghasilkan si key ini merupakan non empty set of states. Terus yang untuk komanya dia itu bisa pindah ke kiri dan kanan yang udah kita bahas tadi. Terus di sini key 0 yaitu initial state atau state awal,
B itu blank symbol, ini si blank cell ini special symbol. Nah, habis itu kan untuk mengatasi dia ke kiri terus atau ke kanan terus, di sini tuh maka itu pentingnya kita menambahkan find state. Jadi dia bisa meng-accept atau mereject. Jadi kondisi accept atau menerima atau reject atau menolak ini dia bakalan menghentikan mesin. Jadi asumsikan kita untuk si type ini dia bakalan ke kanan terus kan, dia bakalan looping forever, jadi dia bakalan looping selama-lamanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita harus menentukan si final state-nya yang bisa meng-accept atau meng-reject state-nya. Jadi dalam kata lain dia bakalan meng-stop atau meng-halt bahasanya. Halt itu istilah bahasa Inggris, halt yaitu stop. Terus untuk memahami lebih dalam apa itu Turing mesin, di sini sudah ada contoh yang dimana kita diharuskan mendesain sebuah Turing mesin yang mengenali language, yang dimana language itu 0, 1 ini kan bisa opsional kan, mau di rekursif atau enggak, dan diakhiri oleh 0. Contoh di sini kita ingin mengambil input 0110. Di sini dapat lihat pada visual layar ada 5 state, yang dimana di antara 5 state itu ada 2 final state. Untuk key-nya itu ada A, B, C, dan untuk final state itu ada antara accept atau reject. Dan untuk input yang dimasukkan di sini ada 0 sama 1. Nah, untuk transisinya dan ilustrasinya di sini kita kan awalnya harus 0 nih. Di sini kita cari apakah 0 ini kemana, apakah 0 atau 1. Nah, di sini kan kita harus 0 kan awalnya, maka dari itu kita 0. Di situ untuk labelnya dari sel itu X, ini X ya bukan Y. Dan untuk perintahnya itu dia right, jadi dia next ke sel berikutnya untuk si head tab ya. Habis itu dia ke state B, ini mana satu ini kan bisa direkursifkan atau enggak. Jadi kita kan mau ngambil input 0110, maka dari itu kita rekursifkan 2 kali. Di sini 1 ke Y, habis itu dia ke right, move ke right, dia bakalan Y lagi, dimana kedua Y ini untuk contents dari Y ini yaitu 11. Habis itu kan diakhiri dengan 0 nih. 0 ini hanya ke C, state C ya state C. Habis itu dia 0. Habis itu untuk sel itu dilabeli dengan X, yang dimana value itu 0, jadi udah dengan 0110. Habis itu dia move right lagi karena dia mau ke final state. Jika dia satu lagi dia bakal ke reject, soalnya kita mau di input 0110, diawali dengan 0, diakhiri dengan 0. Kalau dari itu kita ke accept string ini, enggak accept state ini. B ini blank ya, jadi blank simbol yang udah dijelaskan tadi. Jadi B ke B ya, dia head tab ini bakalan ke right lagi. Habis itu dia bakalan ke right lagi ke acceptable final state ini. Maka dari itu untuk input 00, 0110, 0110 atau 00 atau 0110N0 dikenali oleh mesin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam perkataan saya tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.